Jajal sing kompak nyok langsung setuju. Kira-kira saya kalau suruh nyalon lewat partai apa, Bu? Pak Koribun malah nyokong nyalon lewat Gerindra ya. Jadi kalau itu bagian dari amanat panjenengan semuanya, dan saya boleh dikatakan insya Allah kalau itu jadi sebuah keputusan panjenengan, saya insya Allah di 2024 ini kalau memang Gusti Allah berkenan, saya boleh dikatakan manut dawuh dari panjenengan semuanya. Gitu mboten. Pak Koribun, saya ini bukan yang nyalon loh Pak. Yang nyalon ini saya suruhan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi besok menang dan tidaknya itu tanggung jawab bapak-bapak sama ibu-ibu yang ada di sini. Gitu mboten. Gitu mboten. Tanpa panjenengan semua saya nggak mungkin bisa menang. Gitu mboten. Jadi panjenengan semua, saya mohon Pak Ibnu Husein bahwa saya menghadirkan Bu ini hijrah bersama, ini hijrah bersama. Mudah-mudahan Bapak yang hadir yang saat ini dasarnya ini bukan karena emosi, dasarnya bukan karena riku pekewu, dasarnya adalah betul-betul dari lubuk. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sesepuh bini sepuh dari dulur Selawase yang saya hormati dan saya banggakan, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu serta tokoh masyarakat yang hadir pada sore hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan, kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi bersama dalam rangka temu kangen dulur Selawase. Kalau saya mengatakan bahwa guyub rukun, berjuang bersama menuju sejahtera. Karena kalau kita tidak guyub, pasti itu tidak akan rukun. Dan tidak lupa pada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari umul qiyamah. Allahumma amin. Bapak-bapak serta hadirin yang saya hormati, saya atas nama yang dituakan yang dituakan, walaupun saya boleh dikatakan masih ada yang lebih tua, tapi saya yang dituakan. Nah, saya boleh dikatakan dengan teman-teman ini memprakarsai kegiatan yang seperti ini, Ibu-ibu, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh undangan yang baik. Yang saya mohon maaf, undangan mungkin kurang sopan ya, karena undangannya saat ini dengan teknologi gitu kan, tidak lewatnya SMS gitu kan. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak apa-apa Ibu, undangannya pakai SMS ya, karena saat ini zamannya digital, atau mungkin panitianya ngirit gitu kan juga bisa kan gitu. Jadi mohon maaf karena ini ada keterbatasan mengenai undangan, jadi ada yang pakai undangan langsung, ada yang mungkin lewat digital. Jadi saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya juga mau matur ke bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, dan saya mohon maaf sekali Bapak sudah sekian lama
kita bareng. Kalau kita dulu itu bareng, boleh dikatakan berjuang bersama, mungkin banyak keluh kesah bersama, sehingga boleh dikatakan sekian tahun karena kita punya kesibukan, jarang sekali kita bertemu. Nah, waktu itu memang banyak teman-teman, Mas, kira-kira gimana kalau teman-teman kita yang dulu berjuang bersama kita dikumpulkan bersama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya semata-mata hanya untuk bagaimana supaya kita tidak lupa senang, itu aja, Bu. Bersilaturahmi ini tujuannya sederhana. Kalau kita bersilaturahmi ini tujuannya kita adalah biar tidak lupa senang. Karena apapun alasannya, kalau kita senang ini dan kita sehat, obat yang paling baik dalam hidup kita adalah obat bahagia. Itu berpikir saya itu. Jadi berpikir saya sederhana, bahwa kumpul ini kalau kita bahagia, insya Allah Bapak, apa yang menjadi pertemuan kita menjadi manfaat oleh kita semuanya. Dan selanjutnya mudah-mudahan yang pada siang hari ini, sore hari ini hadir, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dari segala urusannya, Allahumma amin. Bapak-bapak serta hadirin yang saya hormati, saya mau menjawab, Bu. Boleh jawab dari pertanyaan Pak Juhair sama Bu Resmi, Tadi saya ditanya gitu kan, Pak, saya sebenarnya mau nyalon lagi nggak sih gitu kan. Nah, saya terus terang saja, Bu, sampai detik ini bahkan saya ditanya dengan siapapun, saya belum ada redep untuk ke arah nyalon, ada gitu. Tetapi saya juga boleh dikatakan, kalau memang boleh dikatakan dari teman-teman kita yang ada di sini ada data dukung di kita, barangkali hati kita ini juga akan terbuka, kan ya gitu, Bu. Nah, saya juga mau nanya, kalau saya ini boleh dikatakan nyalon gitu kan, yang kemarin juga sudah sakit hati, apakah saya mau bersakit hati kembali, kan ya gitu. Kan ini yang butuh kita tanyakan, karena apapun alasannya, Bapak nyalon ini adalah butuh perjuangan kita bersama. Jadi saya mau nanya aja ke panjenengan semuanya, Bu, kalau saya nyalon, panjenengan mau berjuang bersama nggak, Bu, kira-kira? Kan intinya itu, Bu. Nah, dan saya juga mau nanya, Bu, boleh nggak kalau saya nyalon lagi, Bu? Aku kompak, Bu. Boleh nggak, Bu? Sing belakangnya urung ngoni, Bu. Sekali lagi nih, Bu. Boleh nggak? Oh, ada pertanyaan. Jangan yang ditanya cuma ibu-ibu tok. Karena kalau yang dilihat dari sini, Pak, dari depan ibu tok itu kan itu bawahnya ternyata di belakang. Dan sekali lagi saya nanya, bapak-bapak serta ibu-ibu, saya diperbolehkan lagi untuk nyalon nggak, Bu, Pak? Nah, pertanyaan kayak gini, kalau kita boleh gitu kan, kita boleh, Pak, kita boleh nyalon, Pak, boleh gitu kan. Nah, saya cuma minta saja ke panjenengan semuanya, kalau boleh dikatakan saya nyalon, panjenengan sanggup untuk guyup rukun, Bu? Sanggup untuk berjuang bersama, Bu? Intinya adalah itu. Karena apapun alasannya, terus terang saja begini, Bu, saya sekali lagi matur karena ini belum saya putuskan. Karena boleh dikatakan sisa hidup saya, berpikir saya, boleh dikatakan kalau seandainya saya manfaat, ini mungkin ibu masih ingat ya, mungkin masih ingat, seandainya saya masih manfaat dan bisa berjuang di parlemen untuk panjenengan, insya Allah saya akan berjuang di ranah panjenengan semuanya. Tetapi kalau hidup saya memang sudah tidak bermanfaat, buat apa saya harus nyalon lagi? Intinya kan begitu. Jadi boleh dikatakan banyak teman-teman tadi matur bahwa, Bu, saat ini banyak sekali anggota dewan yang jadi saat ini boleh dikatakan jarang sekali turun ke belakang atau ke bawah.
Kalau tanyanya ke saya, ya aku ngomongnya saya nggak mungkin turun. Yang turun ya yang jadi kan kayak gitu. Kalau saya turun ntar dikira saya aku jadi anggota dewan kan isin. Nggih mboten. Lah saya ntar diguyu Pak Koribun, kok masalahnya malah ngaku dadi anggota dewan maningan ya gitu. Lah berpikir saya dengan Pak RW ini kebetulan salah satu tokoh dari Kelurahan Donan juga mengawal bagaimana bahwa Donan ini boleh dikatakan bisa seimbang dengan kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kotip, khususnya adalah Kabupaten Cilacap. Intinya adalah itu. Dan selanjutnya saya terus terang saja ibu-ibu, saya juga sangat prihatin, boleh dikatakan sampai saya 10 tahun jadi anggota dewan di Kelurahan Kutawaru sampai detik ini boleh dikatakan sudah mulai mengalami perbaikan. Nggih napa mboten Pak? Wonten Kutawaru wonten? Mudah-mudahan di sana juga ada ketua LPPMK-nya. Mudah-mudahan bahwa Kutawaru ke depan juga lebih baik daripada sekarang. Karena apapun alasannya Bu, saya matur boleh dikatakan Kutawaru ini kelurahan Cilacap Tengah, tetapi tidak ada jalan yang baik dulu Bu. Itu dulu. Tapi alhamdulillah sekarang Kutawaru sudah mengalami peningkatan, apalagi saat ini dengan tokoh-tokoh muda yang sangat luar biasa di Kutawaru ini, sehingga Kutawaru ini bagian dari Otatif yang ikonnya adalah ikon pariwisata. Mudah-mudahan bahwa ke depan ini akan lebih baik. Jadi saya terus terang saja, kalau panjenengan semuanya saya tak ngadeg nih, saya pengen tahu betul kalau memang saya nyalon Bu, terus terang saja ada dua pilihan Bu. Saya nyalon kalau lewat lagi dengan lewat P3 lagi dari kemarin. Ini ada dua pilihan nih Bu. Dua pilihan. Saya dulu waktu saya jadi anggota dewan, saya nyalon di Dapil Kota ini boleh dikatakan lewat Partai Persatuan Pembangunan. Bukan berarti saya kalah untuk by name saya, tetapi saya kalah di dalam sebuah akumulasi satu kursi. Sehingga saat ini kalau saya nyalon lagi lewat P3, aku yakin ini akan menjadi berat tantangannya di saya. Satu beratnya Bu, sudah alamnya saat ini boleh dikatakan sudah berbeda. Saat ini boleh dikatakan saya matur bahwa benar dengan pembenaran itu boleh dikatakan lebih banyak pembenaran daripada kebenaran. Ini yang menjadi kita sulit. Jadi saya berkali-kali mengatakan bahwa baik kalau tidak pernah kita perjuangkan, baik itu tidak akan pernah ada. Tapi kalau boleh dikatakan baik, walaupun lambat laun kita berhasil, kita lambat laun boleh dikatakan kita sedikit menitis, sedikit demi sedikit, kebaikan itu pasti akan boleh dikatakan akan ada. Karena zaman saat ini boleh dikatakan mencari kebaikan itu sangat sulit sekali. Gini mboten Bu, Pak. Gini mboten. Karena setahu saya hal ini boleh dikatakan saya pernah berkali-kali sama teman-teman saya tidak kepingin bahwa persaudaraan kita karena memilih saya ini faktor karena duit 50.000. Masih ingat mboten Bu? Masih nggih? Lah perkenalan kita, baiknya kita ini bukan karena faktor uang 50.000, tetapi baiknya kita karena hati kita yang menyatu. Itu yang paling penting. Karena apapun alasannya Bu, kalau ini tidak diperjuangkan di kita, sehingga kebaikan ini pasti akan hilang dengan sendirinya. Jadi terus terang saja saya miris hari ini untuk ke arah politik sebenarnya, tetapi kalau kita yang baik tidak mau tampil, terus siapa lagi yang akan tampil duduk di parlemen? Ini yang boleh dikatakan monggo kita bareng-bareng kita sikapi bersama-sama. Kadang-kadang cuma hanya orang kepengin nyalon sing penting nyong dadi, karena gitu. Bahkan
Bahkan yang ada saat ini yang kita jumpai, saya belum pernah ada calegnya liwat di rumah aja, belum di desa itu liwat, tapi di situ menang. Gini mboten Pak Ribut. Lah ini kan aneh gitu kan. Lah disitulah sehingga saya boleh dikatakan matur sekali lagi pada panjenengan semuanya, tantangan ini sangat luar biasa beratnya. Jadi kalau saya besok nyalon lagi, boleh dikatakan saya cuma hanya pesen karena saya boleh dikatakan terus terang saja bahwa saat ini tidak jadi kan saya bensinnya sudah mulai naik ya, BBM-nya sudah mulai tipis ya. Nah jadi kalau tanpa perjuangan panjenengan semuanya, insya Allah kita pasti akan rubuh Bu. Tapi kalau panjenengan semuanya berjuang bersama kita, aku yakin bahwa Gusti Allah ini tidak akan sare. Nggih napa mboten? Gusti Allah sugih nggih napa mboten? Nah, hal itu monggo bareng-bareng bahwa kebenaran pasti akan kita bela. Walaupun bahwa kebenaran ini sulit kita didapat, tapi insya Allah bahwa kebenaran itu pasti akan dibawa sampai kita mati. Allah insya Allah ibu nggih, bahwa kebenaran mari kita perjuangkan bahwa kebenaran ini, bahwa kebenaran adalah kebenaran. Jadi saya sekali lagi, kalau ibu-ibu sepakat semuanya, ini sepakat nggih Bapak saya untuk nyalon nggih? Nah saya terus terang saja Bu, sampai hari ini saya besok ini belum tentu saya boleh dikatakan nyalon lewat P3 maupun lewat Nasdem, tetapi saya ada dua alternatif menurut kacamata politik saya, tetapi bukan menurut batin saya. Kalau batin saya terus terang saja lillahi ta'ala saya masih di P3 Bu. Tetapi kalau saya berdiri di sini, bahkan saya nyalon lagi lewat P3, insya Allah bahwa menurut hitung-hitungan saya tidak akan bakal ketemu. Gini mboten. Lah sehingga saya ada dua alternatif, bahwa di situ paling banter kalau saya mau nyalon lewat partai jajal sing kompak yang langsung setuju. Kira-kira saya kalau suruh nyalon lewat partai apa Bu? Pak Koribun malah nyokong nyalon lewat Gerindra ya Pak ya. Jadi kalau itu bagian dari amanat panjenengan semuanya, dan saya boleh dikatakan insya Allah kalau itu jadi sebuah keputusan panjenengan, saya insya Allah di 2024 ini kalau memang Gusti Allah berkenan, saya boleh dikatakan manut dawuh dari panjenengan semuanya. Gitu Mbak. Pak Koribun, saya ini bukan yang nyalon loh Pak. Yang nyalon ini saya suruhan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi besok menang dan tidaknya itu tanggung jawab bapak-bapak sama ibu-ibu yang ada di sini. Gini mboten? Gini mboten? Tanpa panjenengan semua saya nggak mungkin bisa menang. Gini mboten? Jadi panjenengan semua, saya mohon Pak Ibnu Husein bahwa saya menghadirkan Bu ini hijrah bersama, ini hijrah bersama. Mudah-mudahan Bapak yang hadir yang saat ini dasarnya ini bukan karena emosi, dasarnya bukan karena riku pekewu, dasarnya adalah betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam. Allahumma amin. Jadi saya mohon dengan sangat Pak Ibnu Husein bahwa nadar dari ibu-ibu ini, nadar dari bapak-bapak ini disaksikan dunia, disaksikan boleh dikatakan oleh yang kuasa. Jadi boleh dikatakan supaya kita Pak, supaya kita melangkah ke depan ini didasari dengan bismillah, insya Allah kita berkah. Jadi mungkin itu dari saya. Jadi saya mohon dengan sangat Pak Kiai ntar untuk dikasih doa lah saya. Atau mungkin ditambahi, kalau enggak diselingi ntar tambahan dari mana. Mungkin itu
monggo saya sekali lagi mohon maaf manakala ada tutur kata saya secara pribadi kurang berkenan. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya pesan Ibu, maaf ini lepas dari itu. Jadi kalau ini kan ntar kita tutup, acaranya adalah happy bersama. Jadi saya berharap sekali kalau misalkan Sidanegara nyanyi, ada yang nyanyi nggih? Seluruh warga Sidanegara yang hadir harus joget, setuju? Kalau sama Gunung Simping nyanyi, seluruh warga Gunung Simping harus joget, setuju? Ya.